Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sungguh berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, tolonglah kami supaya kami mengerti pesan dari firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kali ini saya ambil dari kitab Filipi pasal pertama ayat yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan salah satu pernyataan iman yang paling kuat dari Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menunjukkan bahwa hidupnya sepenuhnya berpusat pada Kristus. Segala sesuatu yang ia lakukan, pikirkan, dan perjuangkan berakar dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak orang hidup hanya untuk mengejar ambisi pribadi, kekayaan, kehormatan, dan kesenangan diri sendiri. Fokus utama mereka adalah bagaimana memperoleh kebahagiaan duniawi, seringkali tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan diukur dari harta yang dimiliki, jabatan yang dicapai, atau popularitas yang diraih. Akibatnya mereka terjebak dalam siklus kehidupan yang hanya berpusat pada diri sendiri. Bagaimana bisa lebih kaya, lebih dihormati, atau lebih bahagia, tanpa peduli dengan tujuan kekal yang Tuhan tetapkan bagi hidup mereka. Namun, Paulus menunjukkan cara pandang yang berbeda. Baginya hidup bukan tentang memenuhi keinginan pribadi atau ambisi diri sendiri, tetapi tentang melayani dan memuliakan Kristus. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa Paulus hidup untuk Kristus? Sesungguhnya Paulus tidak selalu hidup bagi Kristus sebelum bertobat. Sebelum pertobatannya, ia adalah Saulus, seorang Farisi yang mengejar dan menganiaya orang-orang Kristen. Namun, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, hidupnya berubah total. Paulus menyadari bahwa Kristus telah menebus hidupnya. Ia yang dulu adalah musuh Kristus, kini dipanggil menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Hidupnya bukan miliknya sendiri. Sejak saat itu, Paulus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan yang telah menyelamatkannya. Tujuan utamanya adalah menyebarkan Injil. Paulus memahami bahwa panggilan hidupnya adalah untuk membawa orang lain mengenal keselamatan dalam Kristus, meskipun harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Bagi Paulus, mati adalah keuntungan. Bagi dunia, kematian sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun, bagi Rasul Paulus, mati bukanlah kehilangan, melainkan keuntungan. Mati bukanlah kerugian, melainkan keuntungan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena bagi Paulus, kematian membawanya semakin dekat dengan Kristus, sumber segala sukacita dan kehidupan kekal. Kematian membawa dia berjumpa dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamatnya. Dan itulah
kebahagiaan kekal. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang sama. Kematian bukan akhir segalanya, tetapi awal dari persekutuan kekal dengan Tuhan. Ini bukan berarti kita mengabaikan hidup di dunia, tetapi kita harus menjalani hidup dengan perspektif kekekalan, selalu mengutamakan Kristus dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, renungan ini mengajak kita untuk berpikir kembali tentang makna hidup kita. Apakah kita hidup hanya untuk mengejar kesenangan pribadi, ambisi pribadi, ataukah kita benar-benar hidup untuk Kristus? Paulus memilih untuk hidup bagi Kristus karena ia tahu bahwa hanya dalam Yesus ada makna sejati. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, bukan hanya sekedar pelengkap di antara kesibukan dan keinginan pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk hidup bagimu dan menjadikan Engkau pusat dari segala yang kami lakukan. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi pakailah kami untuk kemuliaan-Mu. Berikan kami keberanian untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati dan keyakinan bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, semoga renungan ini memberkati kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai berjumpa pada renungan-renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.